ですか？はじめまして、watashi wa Yumi to moshimasu. Deza yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Windy. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 11 tentang kata kerja bentuk mas. Berikut dengan perubahannya, kemudian kelompok atau golongannya, dan pola kalimatnya. Mari kita simak pembelajaran hari ini bersama-sama. Minasan, Nihongo benkyou shimashou. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan tentang kata kerja bentuk masu. Ya. Kata kerja bentuk masu adalah kata kerja bentuk formal atau bentuk sopan ya. Sebelumnya, saya akan mengulang dulu materi yang pernah dipelajari di bab sebelumnya tentang golongan kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja dalam bahasa Jepang adalah doshi. Nah, doshi dibagi menjadi 3 golongan, dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama itu adalah godang doshi. Godang doshi adalah kata kerja golongan 1. Kemudian yang kedua ada ichidang doshi. Ichidang doshi adalah kata kerja golongan 2. Dan yang ketiga adalah kaheng doshi. Kaheng doshi adalah kata kerja golongan ketiga. Nah, ketiga golongan kata kerja ini akan sering digunakan sesuai dengan konteks kalimat pemakaiannya. Berikut akan saya jelaskan mengenai rumus perubahan kata kerja golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada godang doshi. Untuk godang doshi ini adalah kata kerja yang memiliki 9 akhiran yang berbeda. Ya, di sini ada akhirannya yaitu akhiran u, tsuru, nubumu, kugusu. Nah, 9 akhiran yang berbeda. Nah, untuk rumus perubahannya kita lihat di sini. Yang pertama ada kata au. Au artinya bertemu. Bentuk masnya adalah aimasu. Au, aimasu. Kemudian yang kedua ada akhiran tsu. Bentuk kamusnya adalah tatsu. Tatsu memiliki arti berdiri. Rumus perubahannya tsu-nya dihilangkan atau dicoret, kemudian ditambahkan chi dan mas menjadi tachimasu. Tatsu berdiri, tachimasu. Pada dasarnya kata kerja dalam bahasa Jepang itu berakhiran u, tsuru, nubumu, kugusu ya, atau bentuk kamus. Jadi minasan kalau mencari kata kerja di dalam kamus itu pasti akhirannya yang akhiran utsuru, nubumu, dan kugusu ini, dan akhiran ru ya. Nah, yang ketiga kita lanjut. Di sini ada akhiran ru. Contoh katanya adalah kairu. Kairu. Kairu ini artinya pulang. Rumus perubahannya, u-nya dihilangkan atau dicoret, ditambahkan ri dan masu menjadi kairimasu. Kairu. Kairimasu. Nah, berikutnya ada kata kerja dengan akhiran nu. Shinu. Shinu memiliki arti meninggal. Nu-nya dicoret, kemudian ditambahkan ni dan masu menjadi shinimasu. Shinu. Shinimasu. Selanjutnya ada kata kerja akhiran bu. Sini kata kerjanya adalah asobu. Asobu artinya bermain. Rumus perubahannya adalah bu-nya dihilangkan, ditambahkan di dan masu menjadi asolimasu. Asobu, asolimasu. Berikutnya kata kerja dengan akhiran mu. Nomu. Nomu memiliki arti minum. Bentuk perubahannya, mu-nya dihilangkan atau dicoret, diganti menjadi mi dan masu menjadi nomimasu. Nomu, nomimasu. Berikutnya kata kerja berakhiran ku. Kiku. Kiku memiliki arti mendengar. Rumus perubahannya, ku-nya dihilangkan, ditambahkan ki dan masu menjadi kikimasu. Kiku. Kikimasu.
Berikutnya oyogu. Oyogu berenang, gu-nya dihilangkan, kemudian ditambahkan gi dan masu menjadi oyogimasu. Oyogu, oyogimasu. Dan yang terakhir adalah kata kerja dengan akhiran su. Hanasu. Hanasu memiliki arti berbicara. Rumus perubahannya, su-nya dihilangkan, ditambahkan shi dan masu. Tambahkan shi dan masu menjadi hanashimasu. Hanasu, hanashimasu. Oke, baik minasan, sekarang kita ulang pelafalannya ya. Dari yang pertama, au, aimasu. Kita bentuk kamus dulu, lalu ke bentuk masuk. Au, aimasu. Tatsu, tachimasu. Kairu, kairu, kairimasu. Shinu, shinimasu. Asobu, asobimasu. Nomu, nomimasu. Kiku, kikimasu. Oyogu, oyogimasu. Hanasu, hanashimasu. Nah, ini adalah kelompok kata kerja golongan ke-1 ya, dengan akhiran utsuru, nebumu, kubusu. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan kata kerja golongan kedua atau ichidang doshi. Ichidang doshi itu adalah kata kerja golongan 2. Nah, berbeda dengan golongan yang pertama tadi, untuk golongan 2 itu kata kerja yang berakhiran ru, semua kata kerja yang berakhiran ru-nya dicoret atau dihilangkan, kemudian ditambahkan mas. Ya. Contoh, taberu. Taberu. Taberu memiliki arti makan. Bentuk masnya adalah tabemasu. Taberu, tabemasu. Kemudian yang kedua ada miru. Miru artinya melihat. Ru-nya dihilangkan, kemudian ditambahkan masu menjadi mimasu. Miru, mimasu. Nah, untuk rumus perubahannya memang lebih mudah yang golongan 2 dan 3 ya dibanding golongan 1, karena kalau golongan 1 harus lihat dulu akhirannya, bentuk akhirannya, karena berbeda-beda ya, yang 9 akhiran tadi, sedangkan golongan 2 dan 3 akhirannya sama, ru tinggal diganti menjadi masu. Berikutnya saya akan menjelaskan perubahan kata kerja golongan 3. Nah, golongan 3 ini kita sebut dengan istilah kahendoshi ya, bahasa Jepang ya. Ada 2 kata kerja di sini, yaitu kata kerja suru dan kuru. Suru dan kuru. Yang pertama itu adalah suru. Rumus perubahannya adalah ru-nya dihilangkan atau dicoret, ditambahkan masuk. Suru artinya melakukan ya. Nah, bentuk masnya menjadi shimasu. Yang kedua, kuru. Kuru itu artinya datang. Rumus perubahannya sama, ru-nya dihilangkan, ditambahkan masuk menjadi kimasu. Untuk golongan ketiga ini pengecualian hanya ada 2 kata kerja. Nah, untuk bentuk kamusnya tadi kan suru, bentuk masuknya menjadi simas, bukan sumas tapi shimas. Dan kuru menjadi kimas, bukan kumas ya, tapi kimas. Ini adalah pengecualian, hanya 2 kata kerja ini aja, yaitu suru menjadi shimas, kuru menjadi kimas. Paham ya minasan ya? Nah, bentuk mas ini, semua kata kerja bentuk mas ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan ya. Berikut penjelasan tentang kata kerja dalam bahasa Jepang ya. Di sini ada 2 bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk positif. Bentuk positif itu ditandai dengan akhiran mas. Contoh, tabemasu. Tabemasu memiliki arti tadi makan. Tabemasu itu tadi artinya makan ya minasan. Jadi tabemasu artinya makan. Ini adalah bentuk positif dengan akhiran masu. Kemudian bentuk negatifnya adalah
ditandai dengan akhiran maseng. Dengan akhiran maseng. Contohnya, tabemasen. Bentuk positifnya tabemasu. Bentuk negatifnya tabemasen. Tabemas memiliki arti makan, tabemasen memiliki arti tidak makan. Karena bentuk negatif. Maseng itu artinya tidak atau bukan, ya. Jadi kedua kata kerja ini letak perbedaannya berada di akhir. Jika katanya bentuk positif, maka akhirannya adalah mas, dan jika bentuk negatif, maka akhirannya adalah maseng. Kita lanjut ya minasang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pembentukan kata kerja. Nah, di sini ada kalimat positif, ya. Contoh, hong o yomimasu. Hong o yomimasu. Hong di sini adalah kata benda. O di sini adalah partikel atau kata bantu. Ya, jadi dalam bahasa Jepang itu kalimat itu tidak akan berdiri tanpa adanya partikel atau kata bantu. Ya. Kemudian yomimasu itu ini di sini termasuk kata kerja. Jadi hong o yomimasu. Ya. Hong kata benda, o partikel, dan yomimasu kata kerja. Nah, partikel o di sini digunakan ketika kita ingin melakukan sesuatu terhadap benda, ya. Nah, diletakkan setelah kata benda, kemudian diikuti oleh kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang selalu berada di akhir kalimat, ya. Nah, hongo yomimasu artinya membaca buku. Nah, jika diubah ke dalam bentuk negatif menjadi hongo yomimasen. Hongo yomimasen. Ya. Nah, kedua kalimat ini letak perbedaannya berada di akhir. Ya, yang positif akhiran masu, yang negatif akhiran masen. Artinya tidak membaca buku. Hongo yomimasu artinya membaca buku. Hongo yomimasen tidak membaca buku. Ya. Struktur pembentukannya sama. Hong di sini kata benda, o di sini adalah partikel atau kata bantu, dan yomimasen adalah kata kerja. Ya. Jadi letak perbedaannya berada di akhir. Positif menggunakan mas akhirannya, kemudian negatif menggunakan maseng. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh menyatakan kata kerja lainnya. Ya. Di sampingnya ada gambar, minasang bisa sambil lihat gambarnya. Kao araimasu, kao araimasu, mencuci muka. Kemudian ada hao migakimasu, hao migakimasu, menggosok gigi. Berikutnya ada shower o abimasu, mandi. Lalu ada gohan o tabemasu, gohan o tabemasu, makan nasi. Kemudian ada kocha o nomimasu. Kocha o nomimasu itu artinya minum teh. Lalu ada shimbun o yomimasu. Shimbun o yomimasu, membaca koran. Kemudian ada ongaku o kikimasu, mendengarkan musik. Shukudai o shimasu, mengerjakan PR. Kemudian ada ainori o shimasu, berdoa. Lalu ada sentaku o shimasu. Sentaku o shimasu, mencuci pakaian. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang keterangan waktu dalam bahasa Jepang. Di sini ada keterangan waktu asa. Asa itu artinya pagi. Kemudian hiru. Hiru itu siang, dan yeru malam. Berikutnya di sini ada pola kalimat atau bungko. Nah, saya akan menjelaskan dulu pola kalimat di sini. Pola ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang berkelanjutan. Nah, polanya ada kata benda orang, kemudian partikel wa, kata benda keterangan waktu, kata kerja bentuk masu. Kemudian diikuti dengan kata sorekara. Sorekara di sini memiliki arti kemudian atau lalu. Nah, sorekara di sini berfungsi sebagai konjungsi atau kata penghubung, ya, kata yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya.
kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk masuk. Sini kita lihat contoh kalimatnya. Mazaya san wa asa pan o tabemasu. Sore kara kocha o nomimasu. Mazaya san wa asa pan o tabemasu. Sore kara kocha o nomimasu. Kita bahas dulu struktur pembentukan kalimatnya ya. Mazaya-san. Mazaya-san di sini adalah kata benda orang. Bisa juga dengan saya, kamu, mereka dan sebagainya. Kalau di sini kata benda orangnya menggunakan nama orang. Nah, jika kata benda orangnya menggunakan nama orang, maka diikuti dengan kata sang di belakangnya, kata sang ya. Mazaya-san, arti sang di sini bisa ibu, bapak, tuan, nyonya, atau saudara dan saudari ya, supaya memiliki kesan sopan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa ibu, bapak, saudara, saudari ya. Mazaya-san, jadi nama orang ya, dalam bahasa Jepang itu akhirannya selalu pakai kata sang ya, supaya sopan. Mazaya-san wa. Mazaya-san di sini kata benda orang. Kemudian wa di sini adalah partikel asa. Asa di sini adalah kata benda keterangan waktu. Pango tabemasu. Pango tabemasu di sini kata kerja satu paket. Kemudian ada kata sore kara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tadi ya, sore kara di sini sebagai kata penghubung, memiliki arti kemudian atau lalu. Kemudian dilanjutkan dengan kata kerja bentuk masuk. Kocha o nomimasu. Kocha o nomimasu di sini memiliki arti minum teh. Mazaya-san wa asa pan o tabemasu. Sore kara kocha o nomimasu. Artinya, Mazaya pagi hari makan roti, kemudian minum teh. Cukup jelas ya minasan ya untuk penjelasan materi tentang kata kerja bentuk mas yang ada di bab 13 ya. Kemudian di slide minasan, di slide terakhir ada latihan soal yang ada di buku paket halaman 201 sampai 202, bagian latihan 1 nomor 1 sampai nomor 3. Minasan diminta untuk membuat kalimat sesuai dengan contoh yang ada ya. Karena di situ tertulisnya menggunakan huruf hiragana, jadi boleh ditulis ke dalam huruf romaji dulu. Minasan, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.